Baru kali ini ketemu Bel yang seharusnya menangani gigi Gingsul, malah mengalah sama Gingsulnya. Mungkin ini adalah Gingsul prioritas, wajib didahulukan. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifka Laris. Kali ini nih kita akan membahas satu akun yang kerjanya lebih banyak menangani behel. Dari Surabaya ada @k_dos_behel. Namanya aja udah pakai behel kayak kan. Tapi pemasangan behel kalau bukan di dokter gigi, maka kemungkinan cuma ada dua, yaitu behel yang dipasang oleh tukang bangunan atau behel motor yang dipasang oleh tukang bengkel motor. Loh dok, tapi ini behel untuk gigi manusia tuh dok. Gimana? Ya kalau dia bukan dokter gigi, sekali lagi dia bukan dokter gigi, artinya gigimu selevel sama material bangunan atau spare part motor. Nggak bisa ditawar. Oke, langsung aja ya, kita cek satu-satu hasil kerjaannya. Nah, di sini nih, kita bisa lihat ada behel atas bawah sebelum dan sesudah pemasangan Power O. Jadi orang awam pasti hanya akan melihat berkilaunya bracket dan warna-warni karetnya yang begitu modis sebagai pelengkap aksesori. Tapi di mata dokter gigi, dan mungkin buat kamu yang awam tapi sudah lama menjadi komunitas besarnya Kortugi, gusi itu tuh pasti lebih menyita perhatian ya kan? Gusi sudah berkibar aja kok masih digaya-gayain pakai behel. Ya, tukang salon ini memang tidak mampu lagi mengkaji kebutuhan kesehatanmu. Kepeduliannya hanya sebatas kebutuhan tukang behelnya itu sendiri untuk meraup cuan di bisnis kecuantikan. Ini terkait kapasitas tukang behelnya nih, untuk bisa melihat permasalahan yang lebih besar. Dia tidak ada kapasitas di situ pastinya. Pun jika melihatnya, tidak mampu memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan medisnya. Lalu apa sih sebenarnya masalah besar yang ada di sini? Intinya adalah kencang menghias gigi, tapi gusi kendor tak terawat. Padahal gusi adalah salah satu pendukung gigi agar gigi tetap kuat tertanam di rahangnya. Gusi meradang akan selalu diikuti dengan tulang di dalamnya, yang artinya dukungan gigi akan semakin melemah. Akibat dari tak terkajinya kondisi gusi ini nih, akhirnya penanganan medis untuk masalah utamanya jadi tertunda. Dengan kondisi dukungan gigi yang makin melemah dan ditambah tarikan behel yang tak terkontrol, kegoyahan gigi semakin cepat terjadi. Oke, lanjut ke kasus berikutnya ya. Pemasangan behel rahang atas aja nih. Jadi terlihat masih dalam proses pemasangan semacam kawat gigi ya. Yang jelas bukan kawat gigi pada umumnya. Dengan adanya kawat gigi yang terpasang, lengkung gigimu akan terbentuk sesuai dengan lengkung ideal kawatnya. Jadi kan kawat gigi itu kan melengkung. Itulah lengkung ideal yang akan diikuti oleh lengkung gigimu. Lalu kemudian kamu malah menggantinya dengan kawat yang mirip sapu hijau ini nih. Mau jadi apa gigimu kelak? Biar berserak macam sampah. Oke, ke postingan berikutnya nih. Gigi berjejal, kemudian ditambah lagi sampah macam ini nih. Jadi, logika secara visual aja deh. Kita lihat nih, bentuknya yang seperti ini nih. Coba pertanyakan soal bagaimana aspek kemudahan dalam menjaga kebersihan giginya. Karet kembang-kembang untuk gigi yang berjejal. Kelak membuat karang giginya ikutan berkembang dan gusimu yang sudah bengkak di awal itu makin mengembang. Horor sih konstruksinya. Untuk pelengkap situasi horornya, kembang udah. Kemenyan nggak sekalian. Postingan berikutnya nih, ada gigi rahang atas dan bawah dipasang behel. Coba kita lihat baik-baik nih. Gigi rahang bawahnya sudah seperti kipas. Tanda khas lengkung gigi yang tertarik behel setan dengan karet sambung yang tidak sesuai aturan. Hati-hati juga loh untuk gigi yang dikasih tanda ini. Ini tanda-tanda giginya mau bersolo karir, lepas dari grupnya. Nah, postingan berikutnya. Ini kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang ini, yang ngipas adalah rahang atasnya. Lagi-lagi dengan gusi bawahnya yang cabi. Banyak sekali kondisi yang seperti ini di kalangan pemakai behel setan. Sekelompok orang-orang yang memiliki privilege mulut adem. Karena ada kipas built-in-nya di situ. Lanjut ke postingan berikutnya ya.
Jika kita perhatikan baik-baik, kawat giginya sengaja putus di gigi yang ada gingsul buatannya. Baru kali ini ketemu behel yang seharusnya menangani gigi gingsul, malah mengalah sama gingsulnya. Mungkin ini adalah gingsul prioritas, wajib didahulukan. Oke, kita akan langsung ke postingan berikutnya yang tidak kalah serunya. Coba deh sesekali perhatikan secara detail untuk urusan yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya ini nih, tampak di sini ada titik warna pada behel yang biasanya itu masih terlihat di bracket yang masih baru. Kalau udah lama sih biasanya luntur atau lepas warnanya. Nah, ketika masih baru, itu titik warnanya itu masih kelihatan. Nah, titik warna ini sebagai petunjuk posisi pemasangan bracket. Apakah posisinya di kanan atas, kiri atas, kanan bawah, atau kiri bawah. Dengan pemasangan seperti ini nih, terlihat bahwa bracket yang disusun dengan posisi yang acak dan terputar-putar seperti ini tidak sesuai aturan. Soal aturan ya mana paham kan, aturan dia yang bikin sendiri. Misalnya kalau ditanya nih sama pelanggannya, lah bagaimana jika giginya ikut teracak-acak? Karena behelnya juga masangnya ngacak. Pasti jawaban tukang behelnya kayak gini mungkin ya. Ya sudah kumur aja lah, pakai minyak urut, biar jadi urut. Nah, postingan berikutnya nih, masih saja perkara tanda titik. Nah, kalau yang ini, titik 2 seperti ini nih, menandakan bahwa bracket untuk gigi depan rahang bawah. Nah, ini malah dipasang di atas kan. Kondisi yang disengaja ini nih sering ditemui. Alasannya, karena banyaknya pelanggan yang minta dipasang behel pada rahang atas aja. Sedangkan kalau beli bracket itu satu paket atas dan bawah, maka banyak bracket rahang bawah yang tidak terpakai. Nah, agar tidak sayang jika tidak terpakai, maka bracket rahang bawah itu dipakaikan di rahang atas untuk para pelanggan yang minta dipasang rahang atasnya aja. Jadi segitu banyaknya kan, mereka mereduksi prosedur orto demi memaksimalkan profit. Oke, kita ke postingan yang berikutnya. Ini sepertinya postingan terakhir yang menarik ya, yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Bukan soal behel. Kali ini kita akan membahas kasus pemasangan diamond pada pelanggan ini nih. Tahu nggak, kalau ini adalah anak-anak dengan gigi susu yang belum ganti. Kalian tahu umur berapa? Komen di bawah ya. Ini adalah tanda-tanda anak-anak yang gigi susunya pun belum ganti semua. Nah, ada gigi depan atas yang gigis atau keropos karena karies. Tapi alih-alih dibawa ke dokter gigi untuk merawatkan giginya yang rusak itu, orang tua dari anak ini malah membawanya ke salon gigi hanya untuk memasang diamond. Itulah pentingnya edukasi agar anak tidak menanggung dampak dari kurangnya wawasan orang tua. Oke, mungkin itu aja. Demikian review dari Mindok untuk akun K_dos behel dari Surabaya ini. Untuk keputusan beli di sini, Mindok kembalikan ke akal sehat masing-masing. Ya, Mindok maklumi aja sih bahwa tidak semua orang memiliki akal sehat. Terutama untuk tetap menjadi bodoh itu juga hak untuk setiap orang. Jadi, behel bukan hanya sekadar. Jika ngawur, efeknya tak hanya sekadar. Oke? Kita akan ketemu secepatnya. Tetap berwawasan dan tetap waspada. Bye.